Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sobat-sobat, selamat berjumpa kembali bersama Penderitaan Hidup Channel, yang pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang zikir setelah sholat fardu. Banyak yang meminta kepada saya, zikir setelah sholat fardu bisa enggak kalau dijalankan secara simple, praktis, cepat gitu kan? Nah, insya Allah bisa. Ya, makanya dalam video ini saya akan berikan zikir setelah sholat fardu yang simple dan praktis. Ini cocok untuk karyawan atau satpam, pekerja, dan orang-orang sibuk yang lainnya. Bisa saja misalnya pekerja-pekerja yang menjaga pintu atau jaga barang atau menjaga apa yang sekiranya harus cepat kembali ke posisi semula, tapi kita juga wajib sholat dan ingin berdoa, ingin zikir setelah pada sholat supaya bisa semuanya terlaksana dalam waktu yang simple dan cepat gitu kan. Nah, yang simple dan praktis dalam zikir setelah sholat fardu ini tidak mengurangi makna dan keutamaan dari zikir tersebut. Cuma berbedanya antara yang panjang sama yang simple praktis ini, kita ambil yang intisarinya. Nah, tapi kalau misalnya yang punya waktu, semua misalnya orang yang santai, tidak ada kerjaan, tidak buru-buru, ya lebih baik menggunakan yang panjang. Supaya apa? Supaya karomahnya dapat, ibadahnya lebih panjang, durasinya lebih panjang, itu juga kan pahala gitu. Misalnya zikir yang 15 menit sama zikir yang setengah jam itu juga lain kan gitu. Durasi itu mengandung pahala. Nah gitu. Tapi bagi orang yang sibuk seperti karyawan, satpam dan lain-lain, itu harus cepat. Bagaimana caranya supaya kita sholat dapat, terlaksana, wiridnya juga bisa dapat, terlaksana, bisa berdoa, dan bisa kembali kerja atau misalnya menjalankan aktivitas yang perlu segera dilaksanakan. Jadi semuanya supaya bisa terlaksana, ambil yang simple ini, gitu kan. Nah, bagaimana caranya? Ya, yang pertama yaitu setelah sholat fardu, setelah assalamualaikum, sobat-sobat baca istighfar 3 kali, yaitu astagfirullah, atau misalnya astagfirullahaladzim, boleh, itu 3 kali. Yang selanjutnya setelah istighfar baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram. Itu yang pendek ya, ada juga yang panjangnya, tapi kita ambil yang simple, yang pendek ini. Saya ulangi ya, takutnya ibu-ibu kadang-kadang kan jangan buru-buru supaya apa bisa ngikuti gitu kan. Kadang-kadang jangan terlalu cepat. Nah, oke, diulang lagi. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram. Nah, itu 1 kali saja. Selanjutnya setelah itu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu ya. Oke, saya ulangi lagi, takutnya ibu-ibu kadang-kadang kan jangan terlalu cepat. Ya, diulang lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, setelah itu baca subhanallah 7 kali. Subhanallah 7 kali. Setelah itu baca alhamdulillah 7 kali. Setelah itu baca Allahu Akbar 7 kali. Setelah itu baca la ilaha illallah 7 kali. 7 kali ya, yang ambil yang simple. Tapi kalau seandainya sobat-sobat masih punya waktu, misalnya saya nggak terlalu keburu-buru, gunakan 33 kali. Subhanallahnya 33 kali, alhamdulillahnya 33 kali, Allahu Akbarnya 33 kali, la ilaha illallahnya 33 kali. Nah, kalau misalnya yang sibuk, yang perlu yang simple dan praktis, yang saya bilang dari awal, ya kita gunakan 7 kali. Nah, setelah 7 kali ini, setelah beres la ilaha illallah, nah sobat-sobat baru berdoa. Kenapa harus berdoa? Karena
setelah sholat fardu atau ba'da sholat fardu itu adalah salah satu makom ijabah. Makom ijabah itu istilahnya tempatnya, waktunya orang kalau berdoa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sebenarnya pada hakikatnya kapan saja Allah itu selalu terbuka, tidak ada istilah tertutup. Kapan saja hambanya memohon, Allah selalu siap. Karena apa? Allah tidak tidur. Allah Maha Kuasa. Allah Maha segalanya. Jadi di sini tidak ada istilahnya kelemahan sedikit pun pada Allah. Istilahnya Allah tidur sebentar, tidak ada. Allah ada kapan saja. Yang penting kitanya mau enggak gitu. Nah, tapi di antara waktu kapan saja ini ada titik-titik tertentu yang disebut dengan makom ijabah. Makom ijabah ini sebut sajalah waktu yang utama gitu aja ya. Jadi supaya lebih mudah menafsirkannya, makom ijabah itu adalah waktu yang utama gitu kan. Tapi bukan berarti yang lainnya tidak diijabah gitu kan. Nah, kapan saja doa itu kita panjatkan, Allah Maha tahu, Allah mendengar, insya Allah diijabah. Cuma ada waktu yang utama yang disebut makom ijabah. Salah satunya makom ijabah itu adalah ba'da sholat fardu. Nah, ada juga makom ijabah yang lainnya yaitu sepertiga akhir malam ya, sepertiga malam di akhir, yaitu subuh lah gitu kan ya, mungkin pada tahu lah ya gitu. Atau misalnya pas kalau laki-laki pas Jumatan, yaitu khotib duduk di antara dua khotbah, itu juga makom ijabah. Nah itu kan, dan banyaklah makom ijabah yang lainnya, sebut saja waktu yang utama. Nah salah satunya yaitu pada setelah sholat fardu. Jadi sesibuk apapun sobat-sobat, setelah sholat fardu ini gunakan doa kepada Allah, manfaatkan waktu ini. Soalnya apa? Makom ijabah. Nah, sebelum berdoa itu gunakan dulu zikir. Maksudnya apa? Untuk memperkuat doa. Nah, zikirnya apa? Nah, ini yang simpel yang saya berikan. Jadi supaya misalnya sobat-sobat yang sibuk, sobat-sobat yang punya urusan, banyak kerjaan, gitu kan, pekerja atau satpam atau yang punya urusan yang harus segera diselesaikan atau segera kita kembali ke lokasi kerja. Nah, gunakan yang simpel ini zikirnya, gitu kan. Insya Allah lah tidak nyampe 3 menit atau 4 menit, nggak nyampe lah, gitu kan. Paling juga 1,5 menit, gitu kan. Nah, itu bisa dilaksanakan oleh orang sibuk. Nah, setelah zikir ini silahkan berdoa. Nah, berdoanya sobat-sobat terserah apa yang biasa sobat-sobat laksanakan setelah sholat fardu. Mau yang sifatnya doa yang umum setelah sholat fardu ya silahkan, atau misalnya sobat-sobat terbiasa dengan doa pribadi, kalau misalnya punya masalah apa, punya sakit atau punya doa-doa tertentu, pengen disembuhkan, pengen dalam rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah, atau pengen karir berhasil atau apa, itu biasanya kan ada sobat-sobat punya doa tersendiri, silahkan gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya mau yang umum-umum saja juga silahkan. Nah, mudah-mudahan video ini menjadi inspirasi atau motivasi buat sobat-sobat semuanya, jadi bisa menjadi pencerahan bagi siapa saja yang kebetulan saatnya sibuk bekerja, satpam atau karyawan atau siapa saja, tapi ingin sholat fardu terlaksana, ingin zikir, ingin bisa berdoa, jadi semuanya bisa terlaksana dalam waktu yang singkat. Nah, makanya gunakan zikir setelah sholat fardu yang simpel ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk sobat-sobat. Jangan lupa juga video ini di like, komen, dan subscribe, dan juga di share videonya, dibagikan videonya, siapa tahu video ini juga bermanfaat untuk orang lain dan bisa menjadi inspirasi dan bisa menjadi motivasi untuk semua orang. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.